Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah roman klasik, Percobaan Setia. Penulis Bapak Suman HS, penerbit Balai Pustaka. Selamat mendengarkan. Siapa bapakku, demikian pula di mana aku diperanakan oleh bundaku, tiada ku ketahui dengan benar. Tetapi antara ada dengan tiada masih terbayang-bayang dalam ingatanku wajah seorang laki-laki yang selalu menjulang aku. Semasa aku mulai fasih berkata-kata, jika sungguh orang itu bapakku, tiadalah lain yang ku ketahui tentang perawakan badannya, lain daripada tinggi dan lampai, karena jika ku ingat ketika aku merecak tengkuknya, riang rasa semangatku memandang bumi. Sesudah aku diserahkan oleh ibuku mengaji alif bata, selalu aku bertanyakan ayah kepada ibuku, tetapi tiap-tiap kali itu kutanyakan kepadanya tanpa olehku ia tiada bersenang hati. Pada suatu malam sesudah aku mengenal segala huruf yang diajarkan oleh guruku, ibuku mengadakan perjamuan di rumah kami. Dengan malu kusebutkan perjamuan, tetapi sebenarnya yang disajikan oleh ibuku itu tak lebih kurang dari setalam tumbang ubi, sepiring kerambil yang sudah diparut, dan setengah mangkuk manisan tebu. Ku ingat orang yang sudah dewasa tak ada masuk dalam perjamuan itu, hanya kami bangsa anak-anaklah. Berapa besar dan girang hatiku pada perjamuan itu tak dapat kukira-kirakan. Hingga sampai kini ku ingat semprong lampu yang tersinggung olehku, masa itu hampir tak kurasa sakitnya dan panasnya, karena hatiku penuh dengan kegembiraan dan kesukaan belaka. Kemudian sesudah jamu kecil-kecil itu melangkah dari rumahku, mataku belum lagi mengantuk. Aku belum berhajat tidur. Setelah bundaku siap mengemasi pinggan mangkuk dan sisa-sisa perjamuan itu, bunda pun keluar ke salasar lalu duduk dekat sisiku. Anak-anak lain adakah berbuat seperti kita ini pula, ibu? Tanyaku kepadanya. Begini tentu tidak, tetapi lebih daripada ini mungkin terjadi, jawab bundaku. Ah, masakan lebih, kataku pula. Diamlah engkau Pandir, seru ibuku. Masakan orang yang tiada berbapak dapat melebihi orang yang masih berayah. Tiadakah engkau tahu sekalian kawan-kawanmu itu masih beribu dan berbapak, jauh ubahnya dengan engkau? Kemanakah ayahku, ibu? Tiada pernah aku memandang rupanya. Mendengar pertanyaanku itu, ibuku tunduk berdiam diri, kemudian direnggutnya tanganku. Aku didudukkannya ke atas pangkuannya, kepalaku diangkatnya, matanya bulat menentang mataku. Aku diraihnya ke dadanya, lama benar ibuku mencium kepalaku. Setelah lepaslah aku dari ribaannya, kuraba kepalaku basah oleh air mata bundaku. Melihat ibuku menangis itu, aku menangis pula, tetapi apa yang kutangiskan tak ku ketahui. Hanya hatiku iba dan kasihan melihat bundaku mengeluarkan air mata yang berkian-kian itu. Aduh hei anakku, demikian ibuku mulai berkata, adapun ayahmu telah dahulu daripada kita. Kira-kira 4 tahun yang lalu engkau telah ditinggalkannya. Telah dahulu kemana ayahku itu, ibu? Sekali lagi ibuku memeluk dan meriba tubuhku, kemudian ditengadahkannya kepalaku. Lalu pipiku diciumnya. Dalam pada itu dengan suara yang terputus-putus ia berkata, ayahmu telah dahulu berpulang ke rahmatullah. Ia sudah mati semasa umurmu baru 4 tahun. Mendengar berita itu aku pun bingung, tiada aku tahu apa yang akan ku perbuat.
Perasaan segenap tubuhku berlainan dari yang sudah-sudah, perasaan berduka cita bahkan terkejut tiada ada dalam hatiku. Aku tiada menangis, tiada pula bersusah hati waktu mendengar berita itu keluar dari mulut ibuku. Tadi kukatakan aku bingung dan berubah perasaan, agaknya karena perbuatan ibuku itu. Berkali-kali, ya barangkali beratus kali ibuku telah memeluk dan mencium aku, tetapi bagai yang sekali ini belum pernah kurasai. Tatkala pipiku beradu dengan pipinya tadi, kurasa sangat dingin, laksana sekepal es telah menempel ke pipiku. Sedang air matanya yang membasahi rambutku itu menimbulkan perasaan yang sangat luar biasa jua. Dengan lengan bajunya dikeringkannya air mata yang meleleh di pipinya itu, kemudian ia berbangkit. Dipimpinnya tanganku, dibawanya ke tempat tidur, lalu digulingkannya dan diselimutinya sambil berkata, "Tidurlah, boboklah anakku." Aku ditinggalkannya seorang diri dalam tempat tidurku sedang ia duduk menjahit dekat kelambuku. Gulingku gelisah sebentar ke kanan sebentar ke kiri, selalu berputar-putar. Akan tetapi mataku belum juga mengantuk. Sebentar-sebentar teringat aku akan perjamuan yang tadi. Tampak-tampak kepadaku bagaimana rakusnya kawan-kawanku itu memasukkan tumbang ubi segumpal-segumpal ke mulutnya. Kemudian terkenang pula aku akan peristiwa ibuku, mengapa ia menangis mencium kepalaku tadi. Akhirnya mengapa pula ibuku itu sampai jauh malam ini belum juga tidur. Itu pun mengacaukan perbendaharaan hatiku juga. Bahwa pada masa itu aku tak berayah lagi, tiada menjadi pikiran kepadaku, berbapak dengan tiada berbapak, bagiku serupa saja. Hanya yang sangat mengherankan hatiku, mengapa ibuku mudah mencucurkan air mata bila kutanyakan ayahku. "Belumkah lagi engkau tidur, Sam?" tanya ibuku. Pertanyaan itu tiada kusahuti lagi karena kulihat ia menyimpan jahitannya lalu mengempaskan badannya di sisiku. Aku berpura-pura memejamkan mataku dan tidur miring membelakangi dia. Adapun akan namaku Samsudin, tetapi ibuku memanggil aku Sam saja. Sepanjang ingatanku ujung namaku itu tak disebutkannya. Entah karena panjang baginya, entah karena tanda sayang kepadaku, aku kurang periksa. Kawan-kawanku pun tidak pernah menyebut-nyebut ujung namaku itu, tetapi sebagai panggilan yang dilafalkan oleh bundaku itu pun tidak pula diturutnya. Ujung namaku digantinya dengan perkataan yang lain benar. Mereka itu memanggil aku Samsu Waliyati. Awal mulanya mengapa aku digelari kawan-kawanku dengan nama yang tidak kusukai itu tiada aku maklum. Kemudian pada suatu hari ganti bercerita-cerita, guruku menerangkan tafsir namaku itu, katanya sambil tersenyum-senyum. "Adapun namamu itu sudah pada tempatnya, tak boleh digarit lagi. Namamu yang sebenarnya Samsudin, akan tetapi oleh kawan-kawanmu digantinya dengan Samsu Waliyati." Guruku itu mengerling seorang murid yang tertua, yakni guru penolongnya, sambil katanya, "Cobalah engkau terangkan apa maknanya Samsu Waliyati itu." Guru bantu itu tampil ke muka sambil tersenyum. Ia berkata, "Adapun Samsul Waliyati itu asalnya dari kata Samsudin wal Yatim. Maknanya Samsudin yang kematian bapak. Tetapi oleh karena nama itu terlalu panjang, dipotong-potong oleh kawan-kawannya, akhirnya tinggal Samsu Waliyati." Mendengar keterangan guru bantu itu, sekalian kawan-kawannya yang mengaji itu gelap terbahak-bahak. Sedang guruku itu pun kulihat tertawa jua, aku pun turut pula gelak bersama-sama dengan mereka itu. Waktu itu belum aku tahu akan anak yatim dan anak yang bukan yatim. Yang aku ketahui aku serupa dengan anak-anak yang lain. Tentang kematian ayahku itu sekali-kali tidak mengganggu pikiranku. Pada masa itu bagaimana kasih ayahku kepadaku dan bagaimana senang berbapa tiada ku alami. Hanya yang ku ketahui ibuku saja. Ia kasih akan daku, selalu diribanya, dipeluk, diciumnya, dan diberinya bermacam-macam penganan.
Aku pun amat sayang akan ibuku itu. Malam hari jika kami telah menggulingkan badan di tempat tidur dan ibuku mengatakan badannya penat-penat karena letih bekerja sehari itu, maka segeralah aku bangun, lalu duduk di sisinya memijit-mijit betisnya sampai-sampai ke pinggangnya. Sebelum ibuku itu menyuruh aku berhenti dari pekerjaan itu, belumlah lagi aku hentikan. Biasanya bila aku berbuat demikian, maka esok harinya sedialah bagiku sebungkus ketan dengan sebiji goreng pisang. Demikianlah kasihku akan dia. Setelah lonceng tangsi berbunyi 11 kali, kedengaran dengkur ibuku dengan sangat beraturan. Ia sudah tidur. Dengkur itu makin lama sayup ku dengar. Akhirnya pada esok harinya, setelah sang surya sepenggalah meninggalkan batas peraduannya, barulah aku terbangun. Dengan lekas-lekas ku sangkutkan kain selimutku dan aku pun segeralah mandi. Baru sekali inilah aku bangun tinggi hari. Rupanya ibuku tak mau mengganggu aku karena diketahuinya bahwa aku berjaga-jaga malam tadi. Baru saja aku selesai mengenakan pakaianku, ibuku telah membawakan sepiring nasi yang telah dikuahi bersama-sama dengan semangkuk teh. Alangkah sayangnya akan daku, pada rasaku di dunia ini tak ada orang yang sebaik ibuku itu. Kasihnya akan daku bukan kepalang, sayang yang berlebih-lebihan itu agaknya. Karena aku anak yatim lagi, anak tunggal pula. Akulah agaknya tempat hatinya tertambat, anaknya hanya seorang saja, tertumpah kasih, tersangkut sayang. Bagaimana nikmat berbapak kandung, yaitu berayah kesayangan, tiada ku ketahui. Sungguh pun barangkali sudah kurasa semasa kecilku, tetapi suatu pun tak ada yang tinggal dalam ingatanku. Melihat kawan-kawanku yang masih berayah, tiada aku merasa iri hati, bahkan ingin tak berayah pun tidak pula. Yang ku ketahui hanya ibuku saja, ia selalu menolong aku dan kerap memberi juadah serta aneka warna permainan kepadaku. Ia sayang akan daku dan aku pun kasih akan dia. Itulah saja, lain tidak. Berayah dengan tidak bagiku sama saja. Pada suatu ketika usiaku sudah meninggalkan 8 tahun, kulihat ibu yang kukasihi itu mengamasi rumah kami. Bersama-sama dengan beberapa orang perempuan tetangga kami, sekaliannya sibuk bekerja, ada yang menyapu lantai, ada yang membentangkan tikar, sedang di dapur orang asik memasak-masak. 6 ekor ayam yang sudah disembelih terhantar di dapur sedang dibului oleh kakak Maryam, yaitu seorang perempuan yang kerap kali menyuruh aku belanja ke kedai. Sepanjang ingatanku belum pernah lagi di rumah itu orang menyembelih ayam sampai sebanyak itu. Kemudian daripada itu kulihat 3 orang perempuan tua memutar balai-balai tempat tidur kami, tilam dan bantal yang ada dikebas-kebasnya, sarung bantal yang lama ditinggalkannya dan digantinya dengan yang baru. Disitulah aku baru melihat spray yang amat bagus terbentang di atas tempat tidur itu. Pada awalnya hatiku susah memandang orang yang mengganggu tempat aku dan bundaku beristirahat itu, tetapi kemudian kebimbangan dan sebal hatiku itu hilang lenyap sama sekali laksana awan ditiup angin. Yakni setelah kulihat bagaimana indahnya tempat tidur itu, pada akhirnya ingin benar aku hendak mencoba sebentar berbaring-baring di atas peraduan yang maha indah itu, akan tetapi aku takut kalau perbuatanku itu dilarang orang dan aku dapat marah. Oleh sebab itu urunglah maksudku dan aku pun diamlah. Dalam hatiku, jika sekalian orang telah pulang kelak, akan kusampaikan jua apa yang sudah tertera di hatiku itu. Akhirnya maksudku itu pun tak pula kuingat lagi karena dengan tiba-tiba orang menyerukan namaku. Aku menoleh ke belakang, maka tampak olehku sekumpulan kawan-kawanku mengaji. Mereka itu berkumpul di beranda rumah, tempat tidur yang maha indah. Pada hematku itu kutinggalkan, lalu aku menghambur mendapatkan mereka itu. Sam,
Sam, Sam, marilah kita bermain-main ke bawah, kata si Gapar, seorang anak yang sama tinggi kajinya dengan aku. Tunggu sebentar, aku hendak mengambil kelerengku, kataku sambil melangkah masuk. Belum lagi aku sampai ke pintu bilik tempat alat permainan itu, sudah pula ku dengar, Sam, 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 tak usah ambil lagi kelerengmu, ini ada kelerengku. Marilah bersama-sama kita bermain, kata mereka. Aku berbalik ke beranda mendapatkan Rashid, yakni anak yang hendak membagi kelerengnya dengan daku. Dengan berebut-rebut kami pun turunlah ke bawah, pergi ke gelanggang permainan di halaman rumah si Bakir. Sampai sekarang belum aku lupa waktu berjalan ke gelanggang permainan itu aku tetap didahulukan kawan-kawanku. Demikian pula saat mulai bermain aku juga yang lebih dahulu meraba kelereng itu, jauh lainnya dengan yang sudah-sudah. Karena yang lazim siapa yang akan memulai permainan itu menjadi pertengkaran mulut. Ya, kadang-kadang sampai kepada pergocohan karena masing-masing hendak dahulu mendahului. Permainan itu menggirangkan hatiku juga. Apabila benda yang kumainkan itu bukan hartaku, biar hilang ataupun debur peduliku, karena tiada merugikan daku barang seduit pun. Sungguh pun begitu kadang-kadang melarat juga pikiranku ke rumah, yaitu ke tempat tidur yang permai itu, dan kepada 6 ekor ayam yang dibului oleh Kak Maryam tadi. Terhadap kepada kawan-kawanku itu aku menaruh heran, karena semuanya rukun dan damai kepadaku. Apa saja kataku diturutinya, perintahku dikerjakannya, malah kadang-kadang mereka itu berebut-rebut memberikan apa-apa yang ku hendaki. Panggilan namaku yang kujijikan selama ini ketika itu tak kudengar lagi. Samsu Waliyati telah menjadi Sam saja. Setelah aku dewasa baru ku ketahui asal dan sebab-sebab perubahan itu. Tak dapat tidak kabar angin yang mengatakan bahwa di rumahku orang akan kenduri sudah mengalir ke dalam telinga juara-juara kecil itu. Ketika mereka itu di rumahku tadi, matanya yang sangat tajam itu rupanya sudah dipergunakannya akan mengerling perbendaharaan dapur kami. Nyata oleh mereka itu ayam dan ikan-ikan terhantar di dapur sedang dihadapi oleh beberapa induk-induk. Benda-benda itu pun cukuplah akan jadi saksi bahasa di rumahku orang akan berjamu, yaitu hal yang jarang-jarang terjadi ke kampung kami itu. Jika hatiku diobatinya, kemauanku diturutnya, niscaya mulutku ringan mengajak dia datang ke rumahku. Jadi dapatlah ia serta mengecap masakan yang memang sedang itu dengan tak usah malu-malu dan ragu-ragu lagi. Sesungguhnya mereka itu tak perlu berbuat demikian karena takdir tidak pun kupanggil, mereka akan datang juga. Tak mungkin mereka itu akan dapat memerangi nafsunya. Baru seluruh dunia yang maha besar itu tergelincir dari batas pemandangan mata. Di rumahku telah terpasang beberapa buah lampu. Sangat terang benderang cahayanya, hampir aku lupa menceritakan waktu lampu sudah terpasang dan sekalian bilik telah terang belaka. Dengan segera aku pergi menengok peraduan yang mengorek hatiku tadi. Entah karena pemandangan mataku berubah, entah yang sebenarnya kulihat tempat beristirahat itu jauh lebih cantik dari tadi. Sekalian kawan-kawanku siapa saja yang gemar melihat peraduan itu kubawa masuk, masing-masing memuji keindahannya. Dari gerak dan roman mukanya tanpa iri hati kawan-kawanku itu, hanya anak-anak yang sudah besarlah tersenyum-senyum memandang aku memperagakan benda yang kupandang sebagai tahta kerajaan itu. Masya Allah. Kemudian datanglah orang ke rumahku seorang demi seorang, baik laki-laki maupun perempuan. Tatkala kami bangsa anak-anak disuruh duduk bersila semuanya, kulihat serombongan orang, ada 7-8 orang naik ke rumahku. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang sudah separuh umur, memakai pakaian yang serba bagus, yang menarik hatiku benar. Ialah sarungnya yang berkilat-kilat itu. Si Gapar membisikkan ke telingaku, kainnya itu tenunan batu bara. Selama hidupku itulah baru aku melihat kain batu bara.
Sebelum makanan yang kami nanti-nanti itu dihidangkan, orang yang berpakaian serba indah itu tampil ke muka guruku. Sesaat lamanya sunyi senyap macam saat malaikat lalu. Kemudian ku dengar guruku itu entah mengatai, entah mengajari orang itu sampai 2-3 kali. Tiap-tiap kali ia mengulang dan menjawab pertanyaan guruku itu, disebutnya nama ibuku. Dalam hatiku berkata, mengapa pula nama ibuku disebut-sebutnya? Kemudian terpikir olehku, ya boleh jadi karena ibuku mengadakan perjamuan, jadi patut namanya disebut-sebut. Was-was wasangka yang dalam hati itu pun lenyaplah pula. Sesudah guruku habis membaca doa, maka hidangan makanan itu pun diangkat oranglah beriring-iring ke hadapan majelis yang hadir. Kami kaum anak-anak tidak pula dilupakan oleh mereka itu. Sesaat saja yang sunyi senyap sudah itu kedengaranlah bunyi cepak kami. Tangan yang kecil-kecil itu bersilang menuju sambal dan gulai yang di hadapannya. Alangkah kenyangnya aku makan sekali ini. Perut padat rasanya, lutut bagai tak tergarit, pinggang pun lurus. Belum lagi sampai pukul 10 malam kebanyakan orang panggilan itu sudah pulang ke rumahnya, sedang juara nasi yang kecil-kecil itu tak tampak lagi bayang-bayangnya. Sesudah mengisi perutnya, mereka itu pergi dengan tidak setahuku lagi. Orang yang berkain sutra itu masih duduk juga dengan 2-3 orang anak muda-muda. Mereka itu bercakap-cakap sambil mengepulkan asap rokoknya. Aku dipanggilnya duduk di sisinya dengan tidak ragu-ragu. Ku orak silaku, lalu pergi mendapatkan orang itu. Kepalaku diusap-usapnya dengan tangan kirinya. Masih terasa rasa kepadaku cincinnya menggarut-garut kepalaku yang baru bercukur itu. Seorang perempuan yang biasa ku panggil mak tua menyuruh aku pergi tidur. Karena mataku sudah berat, bangkitlah aku lalu pergi ke kamar menuju tempat tidur yang di hatiku itu. Girang benar hatiku disuruh tidur itu, tetapi alangkah terperanjat dan kecewa hatiku ketika aku baru 2 langkah masuk ke kamar itu. Tiba-tiba mak tuaku memegang tanganku. Aku disuruhnya berbalik surut pergi tidur ke tempat lain. Aku merentak-rentak dengan sekuat-kuatnya sambil menangis memanggil-manggil ibuku. Kutarik tanganku dari pegangannya. Aku hendak masuk juga ke dalam kamar peterana itu. 2 orang perempuan lalu memegang bahuku. Lalu aku dibujuk-bujuknya dengan bermacam-macam kata-kata kesayangan akan memadamkan kesebalan hatiku itu. Tetapi semuanya itu tak dapat mematahkan hatiku. Aku berkeras jua hendak masuk. Orang yang berkain sutra itu tegak. Aku dihampirinya lalu dikeluarkannya sebuah uang saku dari dalam sakunya. Uang itu diberikannya kepadaku. Dengan tidak disuruhkan lagi, aku pun pergilah ke tempat tidur yang sudah disediakan untukku itu. Alangkah besarnya pengaruh uang suku, hanya 50 sen tukarannya. Sekali lagi aku terlambat bangun. Kawan-kawanku yang semalam sudah gelisah menunggu di luar. Baru saja aku tersembul keluar, mereka itu sudah bertanyakan kalau aku sudah makan. Harapannya hendak menyertai mengecap sisa-sisa makanan yang membuncitkan perutnya semalam bukan sedikit. Sesudah aku mencuci muka, aku pun makan pula bersama-sama dengan kawan-kawanku itu. Sambil makan itu tak berhenti-hentinya mereka itu bertanyakan orang yang memberikan uang saku itu. Untung benar engkau berbapa tiri, kata si Gapar. Tentu duitnya banyak, jika tidak, masa akan ia dapat memakai pakaian yang sebagus itu? Sehari-harian itu, orang itulah saja yang diperbincangkan oleh teman-temanku. Orang itu dikatakannya bapa tiriku. Apa pula mulanya maka dia digelari oleh mereka itu bapa tiriku, tiada ku ketahui. Yang ku ketahui hanya ibuku menyuruh aku memanggil orang itu bapa.
Ajaran itu tidak kusangkal karena aku pun biasa memanggil bapak kepada orang yang sedemikian tuanya itu. Lain daripada itu, mulai dari malam perjamuan itu, aku tak boleh lagi tidur bersama-sama dengan ibuku yang kukasihi itu. Perkara itu kurasa tiada menyusah amat, apalagi dari orang yang kupanggilkan bapak itu selalu kuterima beberapa keping mata uang. Suatu hal yang jarang kejadian sebelum ia datang menumpang ke rumahku. Jika sekalian itu terjadi sekarang ini, niscaya dengan mudah kukatakan ibuku sudah kawin dengan seorang laki-laki yang memberikan uang saku itu, dan jika ditanyakan orang kepadaku siapa orang itu, niscaya akan kujawab, ia bapak tiriku. Aku berbapak tiri. Setelah pahamlah aku yang dinamakan bapak tiri, yaitu sesudah usiaku 12 tahun. Kami pun pindahlah meninggalkan halaman kami, pergi hilirkan sungai Kampar. Sepanjang jalan itu, banyaklah kulihat pemandangan yang belum pernah kutengok selama ini. Alangkah lajunya perahu yang kutumpang itu menghilirkan batang air. Sana-sini tampak beberapa ekor kera berlompatan di tepi sungai dengan ributnya, masing-masing dengan tingkahnya. Apabila kenaikanku itu sampai pada tempat pembelokan, ku dengar bermacam-macam perintah keluar dari mulut nahkoda perahu itu. Sedang ia sendiri kulihat sangat awas memegang tangkai kemudi perahu itu. Dalam pada itu, tak sunyi-sunyinya anak perahu tadi menyebut-nyebut nama Allah. Ada kalanya perahu itu tersandung kepada batang kayu yang hanyut di bawah arus, yang tiada timbul sampai ke permukaan air, hingga perahu itu senget dan berayun. Bagaikan hilang rasa semangatku, aku pun berharap-haraplah supaya lekas sampai ke tempat yang dituju. Setelah sehari semalam lamanya kami hilirkan sungai itu, sampailah kami ke Taratak Buluh, suatu kampung yang tak berapa ramai. Tetapi sekumpul letak rumahnya, maka rapatlah perahu itu ke tepi tebing. Sesudah sekalian barang-barang kami dinaikkan ke darat, kami pun turunlah dari sampan, lalu naik ke darat. Kudahului bundaku, lalu kubingbing tangannya. Biarpun jalan itu tiada licin amat, payah juga rasanya mendaki ke atas, karena tebingnya curam amat. Sedang ayah tiriku itu pun tampak agak kepayahan mendaki tebing itu, apalagi ia mendukung adikku yang baru berusia setahun. Rupanya ayah tiriku itu sudah biasa ke sana, kalau tidak di mana boleh ia mengenali dia. Baru ia melangkahkan kakinya ke tepi jalan, sudah banyak orang bersalaman dengan dia. Kami pun masuk ke dalam sebuah kedai yang sedang besarnya. Rumah itu kukuh buatannya, akan tetapi sudah agak tua karena tiang-tiang sudah berterawang dimakan bubuk. Di sanalah kami diam 4 beranak. Pada esok harinya bapakku itu mengemasi rumah, membersihkan halaman, memperbaiki tangga, dan menyusun 3 buah rak barang-barang. Petang harinya dibawalah bermacam-macam barang ke dalam rumah itu. Ayah dan bundaku asyik menyusun barang-barang jualan. Ayah tiriku itu saudagar. Mulai dari waktu itu, pada tiap-tiap hari duduklah aku di dalam kedai itu menolong-nolong bapak tiriku. Besar juga perniagaan kami, hampir tak putus-putusnya orang datang membeli ke kedai yang baru itu. Apabila malam hari aku pun pergi mengaji, menyambung kajiku yang dahulu. Selama aku mengaji di tempat yang baru ini, tak pernah ku dengar lagi orang memanggil nama yang kujijikan itu. Karena itu bertambah rajinlah aku. Apalagi tiap-tiap kali aku pergi, ibuku tak lupa menyuruh aku berpakaian bersih, dan keraplah pula aku dibekalinya akan pembeli jagung di tengah jalan. Sebermula umurku pun sampai kepada 16 tahun dan kajiku pun sudah khatam, serta beberapa syarat-syarat dan rukun agama Islam yang sangat dipentingkan oleh ayah tiriku itu banyaklah yang sudah ku ketahui. Pada suatu hari, ku beranikan hatiku meminta kepada ayahku supaya aku dilepaskan mengikut orang ke Pekanbaru.
Setelah kedua orang tuaku itu bermufakat, kabullah permintaanku dan aku diizinkan ke Pekanbaru. Adapun yang sangat menarik hatiku akan pergi ke sana ialah karena aku ada mendengar cerita dari kawan-kawanku bahwasanya di sana ada konon kapal yang amat besar, terbuat dari besi, dapat berjalan sebagai angin, tidak didayung, tidak memakai layar, ditumpangi beratus-ratus orang. Bersambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.